Padahal dikatakan oleh Allah, inna yauman inda rabbihim khamsina alfasanatin bima ta'udun. Sesungguhnya satu hari di hadapan Allah bagikan 50.000 tahun daripada apa yang kita hitung-hitung. Bagikan 50.000 tahun. Bagaimana kalau 7.000 tahun berapa hari jadi itu? Bayangkan kalau satu hari dunia ini, kalau satu hari dunia ini kan, apa satu tahun di dunia ini adalah 365 hari atau 65 hari. 65 kalau tahunnya Kabisak ya. Jadi kalau tahun itu tahun Kabisak itu 365 hari. Kalau tahunnya itu tahun Basita, ini menurut ilmu falak, ilmu astronomi, maka dia 366 tahun. Coba dilihat di dalam kitab-kitab falak, pada hari apa dia jatuh, tanggal 1 tahun Masehi atau tahun Hijrah, sehingga dia nanti akan menjadi tahun ini tahun Kabisak atau Basita. Nah, satu hari kayak 50.000 tahun. Berarti kalau 7.000 tahun, berapa ribu hari? Berapa ribu hari? Kalau satu hari saja seperti 50.000 tahun. Itu baru di hadapan Allah. Belum dimasukkan dalam neraka. Dalam neraka akan sedih, panjang rasanya. Lebih panjang. Karena memang kalau kita berada dalam menunggu masa, di saat kita sengsara, kita sangat-sangat merasakan masa itu sangat panjang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa annal ikhtilafa fil muddati, dan sesungguhnya perbedaan dalam waktu masa bainal lahzati, antara satu lahzah, wa baina sab'ati alafi sanati, antara satu lahzah dan 7.000 tahun. Hatta qad yajuzu ba'duhum 'alan nari, kadang-kadang bisa lewat melintasi sebagian mereka atas kabarkin khafifin, bagikan kilat yang menyambar, bagikan kilat yang menyambar. Ini seolah-olah makhluk di dunia ini yang paling cepat adalah kilat yang paling cepat. Nah, kilat itu sinar, kilat itulah sinar, cuma kilat itulah sinar yang panas. Nah, apakah panasnya ini menyebabkan dia jadi cepat? Karena ada sinar yang sejuk. Kalau sejuk itu tidak terlalu cepat. Nah, kalau malaikat misalnya, malaikat itu adalah daripada sinar. Apakah sinar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah bisa diukur oleh malaikat atau tidak? Dalam sebuah kisah di situ ada diterangkan bahwa malaikat Jibril pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa sih luasnya surga yang kau siapkan untuk hamba-hamba kau yang mutakin di Allah? Ayo kalau gitu aku terbang, ayo garis lurus, diameternya aku terbangi, diameternya baru 350.000 tahun malaikat Jibril terbang, belum sampai setengahnya dihabis. 350.000 tahun. Akhirnya Jibril pulang melapor pada Allah Ta'ala, saya tambah Jibril kekuatanmu 2 kali lipat daripada itu, silahkan kau coba terbang. Ya Allah, ini 350.000 tahun perjalanan malaikat Jibril. Apakah sama dengan ukuran relativisme yang ditetapkan oleh para saintis, para ilmuwan ahli astronomi yang mengklaim ada planet dari bumi ini baru kita bisa tempuh setelah perjalanan 4 miliar tahun. Seperti yang pernah saya katakan bahwa ada planet B, itu yang lebih bagus daripada bumi, yang lebih bagus daripada bumi, lebih subur daripada bumi.
Ibu-ibu yang merasa panas, kalau bisa sabar silakan sabar. Karena apa? Karena api neraka jauh lebih panas. Tapi kalau tidak bisa, silakan ya berikhtiar berpindah ke tempat yang ke ini. Kalau sebelah timur lah, silakan sebelah timur. Nanti lama-lama kan panas ini akan menjadi redup. Tapi sementara ini kalau tidak tahan ya pindah ke tempat ke agak timuran supaya bisa tenang. Nah itu. Nah, jadi 4 miliar tahun satu planet dari planet lain perjalanan 4 miliar tahun cahaya. 4 miliar tahun cahaya. Nah, sekarang Shiratal Mustaqim itu adalah dilewati oleh umat Muhammad. Ada yang kalbarqil khatib, bagikan kilat yang menyambar. Ada 7 klasifikasinya kan? Ada 7 klasifikasinya. Ya, jadi paling tinggi adalah kalbarqil khatib. Yang paling lambat adalah umat Muhammad akan berjalan terseok-seok di atas Shiratal Mustaqim. Karena apa? Karena dia memikul dosanya, pernah oleng ke kanan, pernah oleng ke kiri. Karena pikul dosanya. Ini paling bunci itu umat Muhammad SAW. Sampai api neraka itu pada tertawa. Nah, ini sudah bagian kita ini bega-bega, dia bilang bega-bega. Artinya kan banyak itu umat Muhammad yang begitu. Tetapi tetap selama dia diakui jadi umat Muhammad, ya adalah harapan. Dan yang begitu keluar neraka jahanam ini sudah bagian kita ini bagian kita. Begitu dia dekat api neraka ini, keluar sinar dari jantung umat beriman, sinar iman. Keluar sinar itu, langsung menghantam itu api, kalah api. Dan ini akan bergantung kepada kuat dan lemahnya sinar yang terpancar dari iman kita. Kalau memang sinarnya kuat, ya kalah api neraka. Nah, ada yang sangat lemah, memang sinar imannya itu mau tidak mau, karena dia berat, dia jatuh, ada yang jatuh ke kanan, ada yang jatuh ke kiri. Inilah yang nanti ada kemungkinan 7.000 tahun baru dikeluarkan daripada api neraka. Kenapa? Karena terlalu melekat kotoran-kotoran itu pada dirinya. Tidak bisa dibersihkan 1-2 hari, tapi adalah 7.000 tahun. Barulah dia bersih. Nah, kalau sudah bersih, nah sekarang berarti boleh sudah keluar dari tempat ini, dari laundry ini kali. Keluar dari laundry ini, lalu masuk ke dalam surga. Karena kalau dari laundry, tidak diterima oleh surga, gitu. Tidak diterima oleh surga. Karena memang ya Allah, perjalanan kita kan boleh dibilang bahwa untuk sampai ke wilayah surga itu banyak rintangan yang harus kita jalani. Rintangan itu di alam barzakh sudah mulai kan rintangan. Kemudian di padang mahsyar, kemudian nanti seperti administrasi, kemudian fisik. Nah, itu. Sekarang ini kan kita misalnya kita mau masuk ke negara orang. Kemarin ini saya ke Batam dan ke Malaysia dan ke itu semua pakai mesin digital. Paspor kita tidak bisa akan direspon oleh alat itu kalau belum pernah masuk ke Singapura atau ke Malaysia, pasti ditolak. Maka kita harus secara manual ke petugas imigrasi. Itu begitu ketatnya masuk ke negara orang. Padahal ini bumi adalah tidak pernah dibikin oleh paku baluk mereka, tapi peraturan kan, peraturan. Nah, apalagi itu untuk masuk ke area yang sangat-sangat menyenangkan, maka tidak bisa kita masuk dengan pesan-pesanan. Ini teman saya, ini saudara yang baik. Dan bisa pasti kita dites orang. Nanti pertemanan itu belakang. Jadi pertemanan tidak bisa. Pokoknya sekarang nafsi-nafsi. Orang kita dihisab oleh Allah SWT kan satu persatu, bukan rombongan. Berbeda kalau kita pergi ke umrah misalnya. Oh ini. Berapa banyak ya Pak? 100. Periksa 2-3 orang sudah masuk semuanya.
Kalau di situ tidak bisa, satu persatu. Begitu telitinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teliti dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa annal qalan wa la yakunu lahu fiha sama lapis salatin hatta kal yajudu ba'duhum al narika barkin khatibin wa la yakunu lahu fiha al-dursul. Tidak ada berhenti terus. Kalau malaikat Jibril itu 350.000 tahun, dia baru setengah. Maka nanti umat Muhammad SAW yang berjalan kal barkit khatib ini jauh melampaui kekuatan Jibril. Jauh. Ini. Wa bainal lazati wa bainal sab'ati alaf bisanatin darajatun mutafawitatun. Kemudian rentang antara jarak yang berjalan satu lazah atau yang dimasukkan di dalam neraka satu lazah dan yang dimasukkan 70.000 tahun itu darajatun mutafawitatun, yaitu ada derajat yang saling kurang lebihnya tafawut minal yaum wal usbu wasyahri, daripada yang kurang lebihnya kurang lebih 1 hari, kurang lebih 1 minggu, kurang lebih 1 bulan. Wasairil mudud, dan semua masa-masa ada yang kurang lebih 1 bulan dan 10 tahun dan seterusnya. Wa annal ikhtilafa bisyiddati, dan bahwasanya perbedaan dengan sangat keras, la nihayatan li'alam, yang tidak ada tinggaan bagi paling tingginya, wa adnahu, dan paling wa adnahu. Nah, kemudian yang paling ini digambarkan ya, kalau paling tingginya itu tidak bisa digambarkan, sedangkan kalau paling rendahnya bisa. Wa adnahu, dan paling rendahnya hukuman yang diberikan itu at-ta'ghibu bil munaqashati fil hisab, yaitu adalah penghukuman dengan perdebatan dalam hisab. Nah, di sini dipermalukan yang mendingan daripada masuk neraka kan. Dipermalukan, silakan dipermalukan ya Allah. Walaupun sampai hijau muka saya ya Allah di depan itu, yang penting jangan masukkan di dalam tempat ini. Silahkan mau sampai hijau muka saya menanggung malu, tapi kalau berdebat dengan Engkau ya Allah. Nah, mendingan kalau berdebat hisabannya siro, kita memandang wajah Allah dengan penuh kemesraan dan penuh ketampanan. Dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berpenampilan lebih sangar daripada api neraka yang paling sangar ketika dia ngomelin orang-orang di saat dihisab. Ini di orang ini kan berapa menit, berapa detik, berapa, padahal kita sudah dikasih tahu bahwa masa penghisaban manusia di padang mahsyar oleh Allah Ta'ala itu yaitu seperti setengah hari ukuran hari dunia, yaitu 6 jam kan. Kalau misalnya 1 hari itu 12 jam, 6 jam. Begitu banyaknya makhluk ini. Nah, makanya dikatakan syari'ul hisab, sangat cepat hisabannya. Kalau kita tidak imbangi dengan cepat dan tepat, maka kita akan ketinggalan, digilas oleh omelan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disuruh syari'u, badiru, kemudian pas'au. Itu supaya apa? Kalau kita cepat merespon apa yang diperintahkan oleh Allah, ini akan membuat kita nanti akan cepat bisa menjawab dengan tepat hisaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada kadang-kadang begitu dia berhadapan dengan malaikat munkar nakir saja sudah menggigil dia. Gigilannya itu kalau misalnya dibukakan hijab bisa membuat bumi ini menjadi bergetar karena menggigilnya ketika berhadapan dengan munkar nakir, apalagi dengan Allah. Ada orang yang senang, mesra, tidak mau berhenti berbicara dengan Allah. Bila perlu, coba kan malaikat itu tidak bisa diajak main-main. Tidak bisa main, dia sangat lugu malaikat itu. Yang bisa diajak main-main adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hisaban yasira itu orang justru akan sangat senang ketika dia melihat Allah berekspresi yang sangat tampan, menyebar bau yang sangat harum. Kemudian dengan begitu ramah dia berkata-kata. Tadi kalau yang ini
diazab, dihukum dengan munakasah dalam hisab itu yang paling ringan. Kama annal malika kad yu'adzibu ba'dal muqassirina, sebagaimana halnya seorang raja kadang-kadang dia menghukum sebagian orang-orang yang sangat terbatas fil a'mali, dalam perbuatan bil munakashati fil hisab, yaitu adalah dengan berdebat dalam hisaban. Tsumma yu'fauna, tsumma yu'fu, kemudian mereka jadi maafkan. Jadi itu kadang-kadang dia sudah didebat, diomelin, dihinakan di hadapan Allah, tapi karena itu ukuran daripada kesalahannya, yang lain tidak ada, maka dimaafkan. Kalau gitu ayo lewat sini ya, jalan kamu. Ada jalur khusus yang diberikan oleh Allah. Waqad yudrabu bisayyati, dan kadang-kadang dipukul dengan cambuk. Dipukul dengan cambuk. Tidak hanya di debat, tetapi juga sambil didebat sambil dipukul oleh tangan-tangan Allah langsung. Waqad yu'adzabu bilawa'in akharin minal azab, dan kadang-kadang diazab dengan macam yang lain daripada azab. Diazab dengan macam yang lain minal azab. Wa yutatarraku ilal azabi, dan dia dijalankan, digiring ke dalam azab itu ikhtilafan, yaitu sebagaimana suatu perbedaan salitin. Istilah salitin itu merupakan perbedaan yang ketiga. Fi ghairil muddati wasyiddati, yaitu pada masa yang lain dan pada kekerasan yang lain juga. Jadi tadi itu ada yang hanya didebat, tidak dipukul. Kemudian ada yang kedua didebat dan dipukul. Nah, kemudian yang ketiga gimana? Selain daripada itu, wa ikhtilaful anwa, yaitu Allah tahu siapa yang pantas didebat saja, siapa yang pantas didebat dan dipukul, siapa yang pantas dipukul-pukul, kemudian siapa yang pantas dimasukkan dalam neraka. Laisa, karena tidaklah sama, maju azabu, orang yang diazab di musadaratil mali, pakat, coba aja kita pakat kan itu, harusnya pakat ya, dengan yaitu mengawali harta saja, karena yu'azabu bi'adil mal, seperti orang yang diazab dengan mengambil harta. Artinya dengan ini dia mungkin hanya memindahkan tempatnya, tidak bermaksud untuk mengambil, cuma orang yang punya itu sangat susah untuk mencarinya. Nah, adapun kalau ini diambil terus, dia tidak akan ditemukan oleh pemiliknya, tentu beda azabnya. Waqatlil walad, begitu juga orang yang membunuh anak, wastibahatil khari, dan membolehkan yang haram, wa ta'dzibil aqari, dan menghukum, menyiksa keluarga-keluarga dekat, wa darbi, dan memukul, wa qat'il lisan, dan orang yang memotong akan lidah, wal yadi, dan memotong akan tangan, wal amfi, dan memotong hidung, wal udhuni, dan memotong akan telinga, wa yang lainnya. Jadi nanti kan berbeda-beda nilainya. Kira-kira antara telinga kalau dipotong, apakah sama akibat kerusakan yang diakibatkan dengan memotong hidung? Sama enggak antara memotong tangan dengan memotong kaki? Allah tahu perbedaannya, dan Allah akan membedakan hukuman bagi para pelaku tindak kriminalitas yang dinamakan dengan jinayah. Itu Allah tahu dia, yang berkaitan dengan orang lain. Fahadhil ikhtilafatu, maka ini perbedaan ini sabitatun fi adabil akhirati, akan tetap dia di dalam azab akhirat. Jalla alaiha kawatu syar'i, telah menunjuk atasnya. Ayat kawatu syar'i ini dapat disifat lil mausuf. Ayat al-asyara'iul kawati, artinya yang merupakan suatu dalil-dalil qat'i daripada dalil syariat. Tidak zanniyu dilalah, tapi qat'i.
fasid wahya bihasabi ikhtilafin kuwatil iman. Wahya dan dia itu si azab, yaitu sekira-kira perbedaan kekuatan iman wada'i dan lemahnya. Wa kasrati ta'ati wa qillatiha, dan sangat bergantung juga pada banyaknya ketaatan dan sedikitnya. Wa kasrati sayyi'ati wa qillatiha, dan banyaknya perbuatan jahat dan sedikitnya. Amma syiddatul azabi, adapun paling azab, artinya paling keras daripada azab, fasyiddatul qubhi sayyi'at, maka akan bergantung kepada sangat jelek kejahatan yang dilakukan. Wa kasratiha, dan banyaknya. Wa amma kasratuhu fa bi kasratiha, dan adapun banyaknya azab itu akan ditentukan oleh banyaknya kejahatan-kejahatan. Nah, dalam soal kejahatan di dalam kitab tasawuf dikatakan bahwa di dalam kitab hikam itu bahwa duhulul ibadi al jannata bi fadlillah wa duhulul ibadi ilan nari bi adlillah. Masuknya seorang hamba, masuknya para hamba ke dalam surga adalah dengan karunia daripada Allah. Karunia Allah. Wa duhulul ibadi an-nara bi adlillah. Sedangkan masuknya seorang hamba atau beberapa hamba ke dalam hati neraka dengan keadilan Allah. Keadilan dalam arti di sini seukuran besar kecil daripada dosanya. Jadi tidak dibikin-bikin oleh Allah. Nah, adapun masuknya orang ke dalam surga itu bisa dibikin-bikin. Bisa dibikin-bikin karena dia merupakan karunia dari Allah. Karena memang benar, kalau kita coba ukur betapa besar nikmat surga yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kita pakai amal ibadah kita sepanjang hayat untuk membayarnya, tidak akan pernah mungkin bisa terbayar. Karena apa? Sesungguhnya apa yang kita lakukan pada waktu di dunia ini sebagiannya untuk membayar nikmat yang kita diberikan oleh Allah. Nikmat mata melihat, nikmat hidung yang menghembuskan nafas, nikmat telinga mendengar, nikmat gigi bisa mengunyah, dan nikmat-nikmat lain itu dibayar oleh ibadah kita. Seperti kisah yang diceritakan sebagai kisah Bani Israel yang sudah beribadah 450 tahun beribadah, tak pernah meninggalkan ibadah. Ketika dia diperintahkan untuk dibawa ke dalam surga dengan rahmat Allah, seolah-olah beliau itu keberatan. Dengan amal saya ya Allah, kan 450 tahun saya beribadah, tak pernah berbuat dosa sekecil apapun. Kok sekarang dikatakan bahwa saya masuk surga dengan rahmat, bukan dengan amal? Kalau begitu, ayo berhentikan dulu, gak usah langsung bawa surga. Hitungkan dia, coba hitung pahala kebagusannya selama 450 tahun. Lalu hitung nikmat mata memandang. Padahal di hutan itu tidak ada yang dipandang, hanya dia pandang mungkin pohon-pohon kayu dan jurang-jurang, mungkin juga burung-burung. Itu pun kadang-kadang tidak dipandang. Nah, tidak pernah nonton TV, tidak pernah nonton YouTube, tidak pernah tidak puasa apa, itu jagungan tidak pernah, karena dia hanya tinggal seorang diri di puncak itu. Ayo, hitung nikmat yang nikmat mata saja selama 450 tahun. Ketika dihitung nominal daripada pahalanya beribadah itu, lalu dihitung juga nikmat matanya, hanya nikmat mata, tidak berimbang ya Allah, kata malaikat itu, tidak berimbang. Tidak berimbang apanya? Terlalu sedikit nilai amalnya yang 450 tahun itu, kalau digunakan untuk membayar nikmat matanya yang dia gunakan selama 450 tahun. Ayo kalau gitu kita dengan keadilan. Kalau dengan keadilan, neraka dia. Oleh sebab itu, bifadlillah, dengan karunia Allah. Kalau neraka, ya bi'adlillah, yaitu orang dimasukkan ke dalam neraka, yaitu dengan sebab sekianlah demikianlah banyak daripada kejahatannya. Waqad inkashafa hadal, dan sesungguhnya
telah terbuka ini li arbabil qulub, bagi orang-orang yang mempunyai hati ma'asyawahidil Quran, beserta dalil-dalil Al-Quran. Itu yang bisa mengungkapnya. Binurul iman ya nur iman, wa wal makna biqaulihi ta'ala, dan dialah makna dan firman Allah Ta'ala, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tidaklah Allah menzalimi hamba. Jadi artinya tetap diaku sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah dizalimi. Dia masuk neraka itu betul-betul dengan pertimbangan kejahatannya yang begitu banyak, dan dia akan masukkan dalam neraka seukuran daripada kejahatan dan kesalahan yang dia lakukan. Bagi qaulih ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari ini akan dibalas setiap orang dalam apa yang dia lakukan. Bagi qaulih ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan setiap orang itu tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang dia usahakan. Ini yang seringkali dipakai oleh orang-orang yang menentang usawa, menentang hadiah pahala. Kan setiap orang itu katanya akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini kalau kita telusuri sebab nuzulnya adalah ayatul Qasas. Ayatul Qasas itu apa? Berita yang menceritakan tentang Bani Israel, bahwa pada zaman Bani Israel itu siapa yang bersalah dia masuk penjara, yang hukum. Bukan si A bersalah lalu si B masuk penjara. Itu sebenarnya diceritakan, bukan berarti menafikan akan an-naf'u. Ini lamnya itu seringkali dulu dibahas oleh Al-Maqurah Al-Ibrahim di saat baru muncul orang-orang Wahabi itu ya. An-laisa lil insan ini lamnya itu yang dimatangkan dulu. Ini apakah lam lil milik atau lam lil naf'i? Ini memang adalah lam lil milik, bukan lil naf'i. Bahwa setiap orang tidak akan memiliki kecuali apa yang diusahakan. Tetapi tidak berarti setiap orang tidak akan bisa bermanfaat daripada apa yang dimiliki orang lain. Kita misalnya begini, kita punya TV, punya radio. Nah, kalau kita putar lagu-lagu yang membuat semua orang menjadi senang, dan berarti yang mendengar itu dapat manfaat daripada TV yang kita sendiri yang punya, yang tidak punya. Berarti orang lain bisa mendapat manfaat, sedangkan yang punya kita sendiri. Jadi kalau diartikan seperti itu, maka lamnya di sini adalah lam lil milik. Tidak ada yang akan menjadi milik seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Tetapi tidak menafikan manfaat. Karena betapa banyak orang yang tidak memiliki sesuatu tapi dia dapat manfaat daripada sesuatu yang tidak dimiliki. Itu. Milik bermanfaat itu kan seringkali. Misalnya kita tidak punya mobil, tapi kita tetap dapat menikmati mobil. Manfaat mobil itu yang kita miliki, padahal kita tidak punya. Jadi ini tidak menafikan manfaat. Lam lil milik sini, bukan lam lin naf'i. Wa bi qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang melakukan setimbang semut kebagusan, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan setimbang semut sekecil atom akan kejahatan, dia pun akan melihatnya. Bagaimana kalau kebagusan itu sudah dibatalkan? Diperlihatkan juga supaya dia menyesal. Ini kebaikan kamu. Coba kamu tidak batalkan dulu dengan sebab kau su'ul khotimah. Dia nggak akan menyebabkan kau masuk surga. Tapi sekarang karena sudah dibatalkan semuanya, hanya kejahatanmu yang kelihatan, maka kamu masuk neraka. Coba kamu tidak batalkan dulu. Inilah yang menyebabkan kau tidak masuk neraka tapi masuk surga. Menyesal. Kemudian kenapa diperlihatkan kejahatan-kejahatan walaupun kejahatan itu sudah dihapuskan? Itu juga supaya menjadi tambahan nikmat. Allah, untung saya beristighfar taubat dulu pada waktu di dunia.
Kalau tidak beristighfar tobat, begini banyaknya kesalahan saya menyebabkan saya mendekam dalam neraka ribuan tahun. Tapi karena Allah mengampuni dia, syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, saya mau masuk ke dalam surga karena kau terima tobat saya. Diperlihatkan baik yang makfur ataupun yang mustaghfarun atau makfur. Jadi kalau makfur itu adalah dengan catatannya digosok dia, pengaruhnya juga tidak ada. Artinya dia tidak akan masukkan neraka karena sudah dimaafkan. Kemudian digosok juga tulisannya. Nah, tetapi walaupun sudah digosok itu akan diperlihatkan. Ini dia digosok itu karena palingnya masih ada. Tidak pernah ada menyimpang daripada yang dicatat oleh malaikat-malaikat itu. Malaikat itu kerjanya sangat terampil dan sangat rapi karena semuanya sudah dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengabdian mereka itu kepada kita umat manusia, anak Adam. Dan karena anak Adam sebagai penguasa daripada selain daripada alam, daripada manusia ini, maka juga dicatat oleh malaikat sebagai bentuk pengabdian malaikat. Dan dalam bentuk pengabdian ini dia selalu mencatat sesuai dengan apa adanya itu, dan tidak ada yang menyimpang. Nah, nanti kalau disuruh oleh Allah hapus. Nanti disuruh, mana yang hapus dulu? Lihat sekarang ya pada pemiliknya. Supaya apa? Supaya dia senang. Atau sebaliknya, supaya dia menyesal. Nah, begitulah keadaan daripada umat manusia nanti di hari kiamat. Jadi repot memang hidup di alam barzakh, hidup di mahsyar. Nah, tetapi insya Allah hari kiamat tidak akan ada umat Islam yang bertemu dengan hari kiamat. Tidak ada. Karena apa? Sebelum terjadinya hari kiamat, umat Islam sudah dimatikan dengan cara mudah oleh Allah. Dengan tiupan angin halus, semua umat Islam dibuai oleh angin halus itu, baik yang pendosa, yang zalim, yang fasik, yang penting dia adalah umat Muhammad SAW, maka akan tidur semuanya. Tidur semuanya. Nah, pada saat itu berarti penghuni surga sudah cukup, penghuni neraka yang belum. Padahal surga itu banyaknya 8, sedangkan neraka itu banyaknya 7. Tapi lebih cepat penuh surga daripada api neraka. Maka untuk mempersiapkan penuhnya surga neraka dulu, matikan dulu orang beriman semuanya, karena apa? Kuota surga sudah cukup. Tinggal kuota neraka lah yang akan kita tunggu. Maka pada saat itu tidak ada lagi orang beriman. Tidak ada lagi orang beriman, yang ada orang kafir semua. Supaya nanti biar mereka itu buta moron pada waktu itu ombang-ambingkan oleh apa? Oleh api neraka, apa? Guncangan dahsyat itu. Kenapa? Karena sengaja dibiarkan kamu hidup, ayo senang-senang. Sampai ada orang yang nikah bersama adiknya, bersama kakaknya, bersama ibunya, bersama anaknya. Karena apa? Supaya banyak lahir penghuni-penghuni, calon penghuni neraka. Nah itu. Jadi tidak ada umat Islam yang akan bertemu dengan hari kiamat. Makanya ketika orang sekarang sedikit-sedikit neraka, ketika terjadi kejadian ini sudah neraka. Kejahatan yang merajalela sekarang ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam, sudah ada. Neraka saja dibicara. Wah, apa hari kiamat memang akan terjadi hari kiamat, tapi satupun umat Islam tidak akan ada yang bertemu dengan hari kiamat. Yang benar hari kiamat orang kafir saja. Ini masih banyak tanda-tandanya belum datang ya, belum datang hari kiamat ini. Orang apa? Masjid kan setiap waktu belum ada yang penuh. Coba lihat saja di Sisilia itu berapa saat orang salat subuh. Di masjid kita ini saja ada sesak, hanya satu saat yang laki-laki salat subuh. Untung ada ibu-ibu. Ya Allah, ibu-ibu cuma yang ibu-ibu baru-baru saja itu. Yang gadis-gadis mana saya bilang? Mana yang salat subuh gadis-gadis kan? Yang janda-janda ya. Nah itulah termasuk apa? Ciri daripada hari kiamat yang sudah mendekati, apabila semua masjid setiap waktu itu penuh dengan salat jamaah seperti orang salat Jumat, itu baru sudah yang ya, kalau ini sekarang justru masjidnya semakin bertambah banyak, maka jamaahnya semakin bertambah kurang.
Ini berdapat kurang ya Pak. Masih jauh. belum. Orang Barat itu yang sudah siap-siap, dia walaupun tidak percaya ya, dia punya kapsul hari kiamat. Dia bikin kapsul hari kiamat, bikin bola yang anti hari kiamat. Ketika nanti terjadi gempa dasar, maka bola karet ini mereka masuki. Lalu ketika dihantam oleh runtuhan bangunan yang sudah hancur, dia terpental ke planet lain. Di situ dia akan hidup katanya. Mungkin saja bumi yang hari kiamat, tapi planet lain belum. Itulah berarti adalah kiamat lokal kalau hanya terjadi di bumi. Sementara Zilzalatul Kubra itu semua akan hancur dulu. Tidak ada lagi namanya planet, tidak ada lagi bintang. Matahari pun akan habis. Nah itulah keadaan nanti pada hari kiamat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumi fidarain ila ghairi dzalika mimma warada fil kitabi was sunnati min qaulil iqad wa tawabi jazaan alal a'mali wallahu a'lam bishawab. Ini nanti bahwa ini adalah kajian yang dibahas oleh beliau begitu luas, literasi yang dimiliki oleh beliau dalam usia yang begitu ya tidak terlalu tua. Berarti ini mengajarkan kepada kita sebagai pemakai kitab beliau itu, ya mudah-mudahan kita jadikan muridnya secara langsung, karena beliau yang jadikan contoh untuk membuktikan bahwa ulama ummati anbiya'i bani Israil. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi pengikut daripada Imam Ghazali, Imam Syafi'i, imam-imam tasawuf, imam-imam tauhid, imam-imam syariat, dan imam-imam akhlak yang semuanya bermuara kepada Rasulullah SAW di barakatil Fatihah. Mudah kita berikan usia panjang dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbuat taat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah bi barakatil Fatihah. Amin amin summa amin dawuh subhanallahi wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.